Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Ale, host Jejak Backpacker. Dalam obrolan misteri Jejak Backpacker kali ini, saya sudah menghadirkan seorang narasumber, seorang pemandu jenazah yang tempo lalu telah kita hadirkan. Kali ini, narasumber akan menceritakan kembali pengalaman mistis yang pernah dialami oleh beliau. Bagaimana cerita selanjutnya? Jangan lupa untuk selalu support channel Jejak Backpacker, like, comment, and share video YouTube Jejak Backpacker. Tapi sebelum narasumber menceritakan pengalaman mistis yang pernah dialaminya, saksikan setelah OMG yang satu ini. Oke, assalamualaikum Pak Taufik, selamat datang, selamat hadir kembali di studio Jejak Backpacker. Kali ini Bang Taufik sudah mengantongi cerita pengalaman mistis yang pernah dialaminya pada tahun-tahun lalu, Bang ya. Oke. Karena permintaan dari penonton banyak banget nih, biar Bang Taufik ini hadir kembali di studio Jejak Backpacker untuk menceritakan pengalaman yang pernah dialaminya. Oke. Gimana Bang Taufiknya, sudah siap untuk menceritakan kepada penonton setia di rumah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Jejak Backpacker, sukses selalu. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada rekan saya Ali, saudara-saudara semua tim yang telah memanggil saya lagi atas undangan kalian. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk kita belajar bareng-bareng, untuk kita menuju yang lebih baik. Pertama-tama saya bercerita tentang akhir dari kehidupan kita, yaitu kematian. Mau tidak mau, suka nggak suka, sering saya ulang-ulang lagi, kita akan hadir, yang namanya kematian akan hadir di kitanya. Pernah saya langsung aja bercerita tentang kejadian-kejadian pelajaran buat kita yang masih hidup. Ada suatu ketika saya pulang ke Sumatera Selatan, tepatnya di Lampung Utara, Provinsi Lampung tepatnya, Lampung Utara, di Kampung Ibul Jaya, tepatnya Kecamatan Waisungkai. Itu ada kejadian mungkin untuk menjaga fitnah dari semua ke mayat, akan saya inisialkan saja, Pak Ali. Oke, boleh. Pernah suatu ketika, mungkin karena kondisi saya memang panggilan hati. Ada kejadian di kampung saya, masih saudara jauh lah, tapi masih saudara satu kampung dari Sumatera Selatan, Palembang. Karena kita dari Sumatera Selatan tuh merantau ke Lampung. Tahun sekian nggak tahu kita tuh, intinya kita itu merantau, bukannya pribumi. Ada satu kejadian di Lampung Utara, tempatnya di Waisungkai, itu berkisar tahun 94, saya kurang begitu mengingat, tapi kalau nggak salah 94. Itu saya pulang dari Tangerang, waktu itu bekerja dari Tangerang. Pas kebenaran ada yang meninggal di kampung. Dengan hati nurani, panggilan hati, saya bergegas. Kalau di kampung saya itu dikabarkan ada yang meninggal gini gitu. Saya bergegas ke sana. Waktu itu saya masih pemuda, maksudnya itu masih remaja masjid lah. Walaupun saya merantau, kalau saya pulang ke kampung masih remaja masjid. Saya menyiapkan air segala, yang meninggal katanya. Ya meninggal bener. Itu Pak M namanya, Haji M. Ya. Itu meninggal jam 12 malam.
karena mungkin nunggu besok pagi baru dimakamkan karena udah lewat jam 12. Kita tunggu aja besok pagi baru dimakamkan. Persiapan udah kita matangkan semua. Pak M ini mempunyai istri lebih dari 12. Waduh, banyak juga ya. 12 itu yang kehitung katanya, yang kehitung 12 itu waktu dia meninggal tinggal 5. Waktu dia meninggal itu ya 5. Jadi dengan kejadian apalah banyak. Memang dia termasuk orang yang punya di kampung saya, yang masuk ya orang ada lah. Dia punya satu pabrik kecil-kecilan, tapi cukup untuk menghidupi keluarganya. Setiap pagi besoknya siap-siap semua warga situ, yang namanya warga di kampung kan biasanya gotong royong, tidak ada yang mau kemana-mana memandikan mayat karena kondisi di kampung saya tahun 9 sekian itu belum ada listrik kali. Listrik ada juga pakai genset, jadi otomatis belum ada mesin air. Belum ada. Jadi kita nimba kali. Nimba. Ya. Kita penuhi semua bak, penuh semua. Mayat kita gotong, anak-anaknya yang ada di rumah itu ikut memandikan. Disitulah ada kejadian yang janggal kali. Saya waktu itu menyuci bagian kaki si mayat, nyuciin kaki bagian mayat. Emang saya dari dulu suka Pak dengan mayat itu. Pemikiran saya akan begitu nanti kan begitu. Saya cuci kakinya yang bersih, saya bersihin ujung-ujung kukunya. Kata anak yang paling tua, Mas Topik, kok gini ya Bapak, kata gitu. Apa kata gitu, kaget sayanya. Terus ada yang namanya Pak Ustadz di situ, diam kayak gitu. Udah mandiin aja, airnya siapin, gayung jangan sampai apa kurang air. Ayo gitu. Saya belum paham Pak Ali apa yang terjadi, belum paham. Saya tetap bersihin gitu, pas posisi miring begini, pas dibalikan mayat itu baru saya tahu kalau maaf itu kalau bahasa saya mah kemaluan laki-laki atau apa ya, itu tetap hidup, keras. Jadi menimbulkan di kain yang penutup mayat, kain biasa untuk mandi itu tegak gitu kayak gunung gitu. Waduh, jadi bingung, udah mau selesai mandi tetap aja begitu. Akhirnya kalau kata anaknya kan malu. Bagaimana Pak tadi? Orang kan itu kan ditutupin kain Pak. Hanya orang-orang keluarganya, wali-walinya dan yang dipercaya termasuk saya gitu. Memang masih ada ikatan keluarga. Jadi pas terakhir kata Pak Ustadznya, bagaimana ini? Bilangin ke anak yang tua, malu ini katanya gitu. Aib ini. Gimana ini, bingung, mayat tergeletak begitu, sedang posisi begitu. Saya bilang, saya nggak tahu bagaimana ini. Terus kata anak yang tertua, udah diikat aja, dibegitukan Pak Ali ke kaki yang paha yang sebelah kanan. Maksudnya diikat pakai tali? Iya, pertamanya diikat pakai apa namanya tali biasa. Diikat tali biasa gitu. Ada tali nggak tali? Ditali pakai sebangsa tali plastik begitu. Ditali ke sini. Di paha. Jadi digituin, udah diangkatlah ke tengah rumah Pak. Di tengah rumah. Ada anak-anak yang perempuan nangis, bininya pada nangis kan, gitu lah. Udah pada keluar. Wah. Ini jangan usah pada ngeliat gitu. Memang udah kita gini semua. Pada keluar, tinggallah yang mengapanin tuh dengan anak-anaknya. Si anak yang tertua punya inisiatif melepas tali itu. Begitu lagi Pak Ali. Akhirnya apa coba? Itu sisa pocong ditaruh ke sini, diikatlah di paha kanan barangnya. Memang ngomong tuh besar Pak, besar sampai setengahnya gitu. Jadi kenapa waktu dulu nggak ada alternatif untuk diikat di bagian perut? Ya, gitu? Nggak ada. Jadi kalau di bagian perut ketahuan banget Pak Ali, ketahuan banget. Jadi sama orang kita mikirin malu Pak Ali, aib. Jadi kita ikatlah di pahanya. Jadi mayat kan tetap terlentang begitu tuh, di paha di bawah ini. Ya, sama ngomong itu buah-buahnya juga. Dikapanin lah Pak Ali, sudah dikapanin, udah sempurna, dibawalah ke masjid. Itu beratnya
Anaknya sampai bilang, pegantian. Itu padahal jarak masjid cuma hampir, ya kalau orang mayat mah nggak begitu segitu mah, takaran untuk kehidupan dia yang perjalanannya jauh, ya untuk segitu mah cuma 1 kilo mah sebentar berarti kan. Kita gotong itu ke musola. Jadi kita punya budaya di kampung saya, semua mayat yang meninggal itu akan disolatkan di masjid. Nah, anak-anaknya biasanya diangkat terakhir ke bawah-bawah begitu, anaknya tinggal di rumah, kita remaja-remaja yang laki-laki bawa mayat itu ke masjid, baru ke pemakaman. Di situ bilang satu berat, keduanya mayat itu selalu tidak posisi aman gitu, geledak duduk. Taruh di musola. Di musola Al-Mustaqim ya, saya sebut aja namanya di kampus saya. Terus disolatkan di situ, dimakamkan, dibawa lagi karena musola dengan pemakaman dekat. Dibawakan situ, diangkat. Waktu itu yang masuk ke liang lahar anak yang tertua, anak bungsunya, sama anak istri yang terakhir. Istri yang terakhir itu punya anak umur sekitar SMP gitu waktu itu, seumur gitu. Jadi disuruh di belakang, anak yang paling kecil gitu, gitu. Saya nggak tahu persis Pak Ali apa dibuka apa enggak itunya itu. Kan istilah kalau kata saya mah, semua tali pocong yang mengikat tuh mayat harus dibuka. Jadi setelah kita kiblatkan semua dari ujung kaki sampai ke ujung kepala harus dibuka semua, tinggal diganjel-ganjel sama tanah. Itu posisinya, tutup. Kita cuman yang tahu itu saya, Ustadz, Heri, anak-anaknya, keluarganya. Posisi mayat itu begitu. Dengan ada lagi satu Pak RT yang tahu posisi mayat itu ada aib gitu. Tapi kita kan nggak kan ceritakan itu sebenarnya sampai bertahun-tahun, berbulan-bulan. Tapi walaupun nggak diceritakan, Bali, malam pertama kuburan itu kan deket sama perkampungan kita. Ada saksi mata yang bilang mau tahlilan itu lari terbirit-birit, Pak. Tolong aku, bahasa kampung saya. Tolong aku, bukakan ini nih, ngapa nih ini kan, gitu kan. Itu ngapa begini gitu, maka begini. Lari kata orang itu sampai orangnya itu luka, terjang karena namanya jalan di kampung saya masih belum bagus. Terjang rumput kucingan itu, lari. Kita oke, yang satu itu. Akhirnya saya Wali yang kena batunya. Kita masih pemuda, saya padahal itu kejadian dari makam itu udah ke-7 hari loh, Pak. 7 hari. Tapi masalah mistiknya memang udah banyak sekampung itu. Oh, dia minta tolong, mana ini? Ngapa aku dikebat gitu kan? Ngapa saya diikat? Itu udah bukan rahasia lagi. Tapi saya mengalami sendiri setelah 7 hari. Jadi saya lupa kalau hari itu hari ke-7. Jadi pas tahlilan, saya pulang dari tahlilan, mainlah ke teman di kampung saya. Jaraknya begitu jauh lah, pakai sepeda sama saudara saya. Saudara saya itu minap di tempat saya, pulang sendiri, nggak pakai sepeda jalan karena jaraknya begitu jauh sih. Kalau untuk kampung jalan 3 kilo 4 kilo itu udah biasa, Pak. Jalan saya pas di kuburan itu bener, Pak. Demi Allah, demi Rasulullah itu teriak. Saya itu nggak keruan arah, Pak. Udah kayak ada yang ngejar. Tolong aku. Bener bahasanya, bener kata yang pertama tahlilan hari pertama. Tolong aku, kebatan ini buka. Jadi timbulnya bukan rahasia lagi yang diikat itu. Jadi timbul jadi pembicaraan umum. Akhirnya keluarga diam-diam setelah 7 hari, 14 hari, anak yang tertua digali ulang. Cuman yang gali ulang itu cuman anaknya sama tukang gali kubur, orang 2. Itu juga katanya nyumput dibuka lah itu, Pak. Katanya udah busuk katanya mayatnya, tapi dibuka dipaksa. Itu juga katanya, menurut saya tanya ke mamang yang gali kuburnya itu, di kampung saya ada tukang gali kuburnya, itu muntah-muntah, udah bau, udah bengkak. Jadi karena udah 7 udah bengkak tuh mayat. Setelah dibuka itu, alhamdulillah sampai sekarang nggak ada kejadian apa-apa. Cuman setelah saya dewasa sekarang lah, udah punya anak istri, baru saya ngerti bahwa
mayat itu akan menceritakan tentang aib hidup dia ke kita, walaupun disimpan sedemikian rupa, dia akan bercerita di akhirnya. Nah, dia akan bercerita tentang dirinya. Saya dulu dipakai begini, ini kan pinjaman, titipan. Raga itu kan titipan dari Allah. Kalau kita gunakan dengan kebaikan, mungkin ada yang meninggal tersenyum, ada yang meninggal bersinar mukanya. Kalau raganya itu dipakai tentang kejahatan, tentang aib, tentang zina, mungkin begitu, Pak. Dia akan tunjukkan bahwa raga ini dipakai ke jalan tidak benar. Benar, Pak. Jadi bukan jadi rahasia umum itu, haji itu sebenarnya menurut cerita istri-istrinya, itu kan masih ada keluarga saya, salah satu istrinya. Itu Pak Haji nggak pernah sampai ke Mekah. Nggak pernah sampai ke Mekah. Maksudnya nggak sampai ke menjalankan rukun haji. Selalu istrinya. Jadi kalau dia punya istri, akan ada yang naik haji, itu kan, itu diikutin sama dia. Tapi dia tidak akan menunaikan ibadah haji. Dia akan diam di penginapan. Kenapa begitu? Dari isi yang pertama, kedua, ketiga, itu setiap mencium ajar al-batu selalu ada yang nampar orang itu. Tapi setelah dia meninggal ini, baru istrinya bercerita ke kita yang warga-warga, kok begitu sih? Karena orang bertanya kan, kok gitu sih, gitu kan? Jadi dijawablah begitu. Jadi kembali lagi saya mah tentang kehidupan yang kita simpan itu, insya Allah kan kalau hukum Allah itu kan ada dua macam. Azab Allah itu ada dua macam. Ada azab yang di akhirat nyata, neraka. Ada azab yang di dunia dinyatakan. Nah, bagi saya yang tahu, yang bergelut dengan dunia begini, akan pernah atau melihat azab yang nyata. Azab yang maksudnya untuk tubuh yang dipakai, yang dipinjamkan sama Allah ke kita. Kembali ke situ lagi, saya kadang-kadang berpikir, hidup gak boleh dengan kepuasan tersendiri. Itu kan dia cari kepuasan kan sampai 12 kan istri ya. Tapi itu kan sah semua atau gimana itu? Ada yang sah, ada enggak, Pak. Kan dia punya pabrik. Pabrik itu. Jadi kalau dia suami, istri pegawainya juga kadang-kadang didatengin sama dia malam-malam, Pak. Ini bukan rahasia umum lagi tuh, Pak Haji itu. Jadi saya ada satu anaknya yang meninggal ditusuk orang. Itu katanya anaknya, tapi setelah dewasa bukan memang itu pekerjaannya itu punya suami, tapi kan kita bisa melihat dengan mata johir, masa suaminya hitam, ibunya hitam, karawannya itu hitam, anaknya putih kayak Bapak Haji M itu. Tuh. Jadi susah, jadi kita bisa melihat, oh benar dulu Pati itu bukan anak si Mamang ini, sama anak Haji gitu. Tapi anak itu juga mati akhirnya, meninggal juga ya, ditusuk orang. Jadi kalau saya bilang tentang hidup, ya gambaran-gambaran kejadian yang pernah saya alamin nyata, Pak. Hukum Allah itu nyata. Maka saya bilang itu kembali kita berenung diri tentang hidup. Pak Ali, saya, rekan-rekan, bahwa kita akan menjadi begitu. Jangan sampai kita nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa membela diri lagi, kita dikeluarkan fitnahnya, gitu aja saya berpikirnya. Banyak sih cerita-cerita selama saya bergelut di dunia begini tentang akhir itu, tentang akhir kehidupan kita yang menjadi mayat. Kalau ada pertanyaan balik ya. Tuh, Bang. Itu apa nggak ada misal didoakan atau dibaca-bacain sama ayat-ayat Al-Quran atau minta pertolongan? Udah, Pak. Udah. Sampai 1,5 jam, Pak. Udah. Masih nggak bisa tidur juga ya. Tidak. Dia tetap berdiri, tetap keras. Kerasnya bukan kayak keras barang kita yang hidup, bukan. Benar-benar keras. Benar-benar kayak batu, Pak. Jadi sampai dipatahkan itu, jadi dia memang patah kayak kayu gitu, patah ke sini. Jadi walaupun patah itu tetap keras. Benda itu benar-benar kayak sesuatu yang keras. Kayak kalau bahasa saya mah mungkin kejang otot ya gitu ya. Ototnya bener-bener. Dan dia itu emang reaksi Pak besar. Bener kemaluan full gitu. Itu hukum Allah bahwa dia akan berbuat begitu di kemudian hari. Di kemudian hari, maksudnya setelah dia berpuas-puas diri, dia akan lupa bahwa yang mematikan dan menghidupkan itu Allah.
Walaupun dia udah mati, kalau mau dihidupin namanya bagaimana? Nah, itu contohnya bagi saya. Kalau bagi saya. Jadi intinya gini, manfaatkanlah hidupmu itu lebih berguna dan lebih baik untuk ya gitu orang lain gitu, Bang ya. Jadi jangan memanfaatkan tentang kearoganan kita dengan kita banyak uang, dengan kita mungkin ditambah lagi dengan wajah yang tampan gitu kan. Lalu dipergunakan yang sembarangan gitu kan. Jadi ya ada sebab akibatnya juga pastinya, dari kuasa yang maha kuasa. Amin. Itu ada lagi yang bikin saya merinding banget itu Pak Ali. Sampai sekarang makam si Pulan itu selalu didatangin orang Pak Ali. Selalu didatangin orang. Kalau istilah orang keren sekarang, keramat. Oh, jadi makam keramat. Jadi makam keramat Pak Ali. Jadi kalau orang-orang yang mau kepingin ngeduain istri ya, ataupun misalnya kepingin punya istri banyak, itu selalu ke situ Pak Ali. Saya perhatiin itu, saya kan setahun sekali pulang gitu. Nah, kok ada dupa sih sini? Itu banyak yang orang-orang sini katanya. Sampai ada itu kan dibagusin kan kuburannya sama orang yang kaya gitu. Jadi udah kayak jadi malah disalahgunakan. Jadi tapi katanya emang ada kemujizatan sendiri. Ya setan kan seneng Pak Ali. Setan itu seneng Pak Ali. Setan itu seneng dengan fitnah-fitnah. Setan itu kalau orang yang baik gitu kan, yang baik dia fitnah yang jelek, kalau yang jelek dia fitnah yang bagus. Itu kan bagi orang yang melihat, wah kalau mau punya istri ke sana bagus tuh, bagus kan bahasa dia, sebenarnya jelek, bagus bagi ada orang soleh lewat sana, jangan itu orang soleh, ntar ngejar itu ada apa nih yang lewat putih lah, orang ketakutan lah, padahal bukan itu kan jin yang di situ menunggu situ memfitnah itu. Ada lagi yang kayak yang Gejani ini kan harinya jadi fitnah juga kan, fitnah yang tadinya jelek dianggap bagus gitu. Kesana aja infonya kan itu. Kalau mau ini lu berantem mulu, iya kesana aja. Nanti kalau sudah nyekar udah doang gitu, nanti bini minta tanahnya dicampur ditaburkan di depan rumah, yang isi satunya akur. Bener itu Pak Ali. Setan nggak senang dengan perjanjian begitu. Jadi sekarang kalau Pak Ali ada waktu ke sana, jadi kayak istana Pak Ali. Ada berbeda dengan makam yang lain. Ada berbeda. Jadi orang yang datang sana meminta buat misalnya beristri lebih dari satu, atau buat yang lain itu Bang, misalkan buat usaha atau memperbesar alat vital misalkan. Bisa jadi mungkin. Saya juga kurang tahu, ada yang misalnya tapi setahu saya jadi omongan sekampung itu pengakur istri Pak. Pengakur istri katanya, tapi saya nggak percaya ya begitu mah, itu fitnah itu mah. Cuman jadinya timbulnya memang ada yang terkabul, akhirnya membangun itu. Karena ada yang terkabul katanya begitu itu tadinya beranteman mulu, dia punya istri itu 2, berantem. Setelah dia begitu menggunakan cara begitu, akhirnya akur sampai sekarang akur. Orang nanya-nanya kan dari mulut ke mulut sampai sekarang ada dupa aja Wali. Saya suka, ya Allah segitunya fitnah. Itu padahal menambah azab dia loh Wali, menambah azab dia. Sampai anak yang tertua itu kan ada soleh. Bukan soleh, rada soleh gitu ya, rada mengerti agama lah. Sampai saya bilangin tuh kan teman saya bilang bagaimana itu makam ayah? Iya nggak tahu saya lillahi ta'ala aja. Saya udah ya kalau ngelihatnya bagus katanya, cuman posisi bagusnya itu nggak tahu saya bagaimana itu. Nggak kuat, nggak bini-bininya, nggak ibu-ibu yang diziarahin, orang lain ngeziarahin kayak bagus. Tapi bagi saya mah nggak bagus kali. Kan mendatangi sesuatu dengan niat sesuatu kecuali Allah itu syirik kali. Udah syirik. Ya, benar kan gitu kan ya. Kalau saya begitu, saya ke makam kakek, ke makam nenek, ke makam ayah saya, ke makam ibu saya selalu berdoa. Tapi nggak minta ke mereka, karena mereka jangankan diminta. Dia orang itu minta tolong sama kita hidup, minta doakan jadi anak soleh kitanya kan. Jangankan
Mbak, besok aku mau berangkat ke Jakarta, doakan aku ya. Itu salah itu. Masa kita minta doain sama orang tua yang udah mati? Kitanya kalau sholat doain dia, moga-moga hukum kuburnya ringan gitu sebenarnya. Kan bahasanya begitu. Coba lah, kalau kita pulang ke kampung, orang Palembang ya, orang Ogan. Gua Ume, aku bisa udah berangkat, doakan aku biar selamat. Mana bisa? Coba lah logikanya. Tapi emang udah kebiasaan kita begitu, kelepasan. Padahal minta sesuatu, makanya ziarah kubur itu sempat dilarang sama Rasulullah. Ya begitu, salah bicara. Kuburan, doakan aku murah rezeki ya. Ya bagaimana mau murah rezeki kuburan? Ya Allah. Itu. Ya doain istri saya sama yang satunya akur ya. Ya kalau mau akur ya tunjukkan bahwa kita jadi laki-laki yang baik, gitu aja kalau saya mah. Ini kan bertanggung jawab. Kalau punya istri 2 atau 3 yang adil, gitu. Adil dalam islah dunia mah susah, adil dalam islah kita kalau itu susah banget. Tapi kalau meminta ke situ kayaknya apa ya, kurang berfaedah bagi saya. Maka saya bilang akhir dari hayat kita, kembali lagi saya ulangi, akhir dari hayat kita akan kembali bercerita tentang kita. Misalnya akhir dari ayat Pak Ali akan bercerita tentang Pak Ali yang baik, yang menolong orang, yang selama ini mungkin ada tingkat sosialnya tinggi, itu akan bercerita mayatnya nanti. Mungkin tersenyum, mungkin misalnya Pak Ali jangan takut mati, jangan. Mungkin pulang dari sini masuk angin mati. Orang mati itu biasa, Pak Ali, biasa. Yang nggak jadi biasa itu matinya itu aneh gitu. Kalau mati mah udah biasa. Aneh ya orang itu dari cerita sama saya, ngobrol sama Pak Taufik, pulang Pak Taufik mati. Jangan aneh, nyawa mah urusan Allah, rezeki mah urusan Allah. Jadi bersyukur kita hidup dalam kondisi Islam, bersyukur kita hidup dalam kondisi tidak ada fitnah nantinya di akhir. Moga-moga kita begitu, Pak Ali. Amin. Nah, JPackers, itulah tadi cerita dari Bapak Taufik yang sangat luar biasa. Mistisnya dapat, horornya juga dapat. Ya, terus edukasinya juga Pak Taufik ya dapat juga. Tentunya pelajaran buat kita semua dimanapun berada, kita harus berbuat baik lah Pak ya, apapun bentuknya. Betul. Oke, baiklah, itu saja dari Jejak Backpacker. Jangan lupa untuk selalu support channel Jejak Backpacker, like, comment, and share video YouTube Jejak Backpacker. Selamat malam dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Pak Taufik, terima kasih atas kehadirannya, dan nanti kalau kita undang lagi kiranya akan bersedia hadir untuk kebaikan. Amin. Selamat malam. Selamat.